pada pagi hari ini adalah Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah konsumen atau pelanggan. Mesti kita yang kita debatkan pada pagi hari ini adalah mengapa kita harus menyesal dan mengapa kita tidak harus menyesalkan narasi tersebut. Nah, kami sebagai tim oposisi tidak mendapatkan poin dari argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah mengapa kita harus menyesalkan hal ini. Dari tim pemerintah hanya fokus membahas mengenai ketimpangan yang diperoleh oleh mahasiswa, dari segi fasilitas dan biaya pendidikan yang harus dibayar oleh mahasiswa. Dewan Juri yang terhormat, di sini tim pemerintah menyatakan bahwa mengatakan bahwa dunia pendidikan yang ideal merupakan dunia pendidikan dengan harga yang terjangkau, baik itu di PTS maupun di PTN, dan fasilitas mewah sering dijadikan sebagai marketing utama dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi atau universitas. Dewan Juri yang terhormat, kenyataan di dalam dunia pendidikan saat ini, kita tidak dapat menghindari yang namanya komersialisasi di dalam dunia pendidikan. Mengapa kami sebagai tim oposisi mengatakan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat? Karena selain dari fasilitas yang mewah yang dikatakan oleh tim pemerintah yang dijadikan sebagai strategi marketing utama di dalam dunia pendidikan, ada juga kampus-kampus atau perguruan tinggi lainnya yang menggunakan strategi marketing di mana dia menawarkan biaya kuliah yang murah tetapi dengan kualitas baik itu dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar yang memadai untuk mendukung keberlangsungan pendidikan. Nah, maka berdasarkan hal tersebut, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita harus menghilangkan komersialisasi di dalam dunia pendidikan. Kemudian dari tim pemerintah juga mengatakan bahwa adanya anggapan di mana biaya pendidikan yang lebih mahal akan diberikan fasilitas yang mewah. Dewan Juri yang terhormat. Nah, kami sebagai tim oposisi percaya bahwa fasilitas mewah yang telah disebutkan oleh tim pemerintah hanya merupakan kebutuhan sekunder dan tersier mahasiswa, bukan kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh mahasiswa, di mana kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam rangka proses belajar mengajar yang pertama adalah adanya perguruan tinggi itu sendiri, yang kedua adalah adanya mahasiswa yang berlaku sebagai konsumen, adanya penyedia jasa yang dalam hal ini penyedia jasa adalah perguruan tinggi maupun dosen itu sendiri, dan yang selanjutnya adalah adanya buku-buku pendukung atau baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk PDF dan perangkat lunak dalam bentuk file lunak lainnya. Nah, jadi di sini anggapan bahwa mereka yang mendapatkan pendidikan atau membayar pendidikan yang lebih mahal akan mendapatkan fasilitas dan juga menjadi lulusan terbaik adalah salah, Dewan Juri yang terhormat. Karena pada dasarnya esensi pendidikan tetap berjalan meskipun tidak memiliki fasilitas mewah yang telah disebutkan oleh tim pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, selanjutnya saya akan beralih ke argumen saya mengapa saya sebagai tim oposisi sangat menolak mosi kita pada pagi hari ini, di mana Dewan Juri yang terhormat di dalam teori secara umum bahwa di sini secara tidak langsung individu atau masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa secara tidak langsung sudah menjadikan dirinya sebagai konsumen. Mengapa kami mengatakan demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena di sini mahasiswa akan membayar, kemudian akan menikmati fasilitas yang ada di dalam perguruan tinggi tersebut, terlepas dari mendapatkan fasilitas mewah ataupun tidak, karena terlepas dari dia mendapatkan fasilitas mewah ataupun tidak. Nah, Dewan Juri terhormat, apa yang dimaksud dengan konsumen internal di dalam perguruan tinggi? Konsumen internal di sini, konsumen internal yang kami maksudkan di sini adalah bagian dari keseluruhan proses dan perbaikan berkelanjutan dalam suatu organisasi jasa, di mana dalam hal ini perguruan tinggi adalah organisasi penyedia jasa yang kami maksudkan. Selain itu, dalam kebijakan nasional dikatakan bahwa pendirian perguruan tinggi swasta dipermudah
dipermudah dibandingkan dengan pendirian industri. Nah, dengan adanya kemudahan tersebut diharapkan perguruan tinggi tersebut dapat mencari potensi-potensi daerah untuk dikomersialisasikan, yang dalam hal ini sudah pasti sasaran dari komersialisasi adalah mahasiswa, yang artinya sudah pasti mahasiswa akan bertindak sebagai konsumen atau pelanggan. Dewan juri yang terhormat, mengapa kita tidak perlu menyesali anggapan atau narasi mahasiswa sebagai konsumen atau pelanggan karena meskipun anggapan ini ada, tidak akan mengganggu roh pendidikan atau esensi pendidikan, di mana mahasiswa akan berusaha untuk mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan belajarnya, kebutuhan belajar, dan memaksimalkan potensi-potensi diri sesuai dengan jurusan yang mereka ambil, seperti halnya dengan membayar atau membeli fasilitas tambahan yang disediakan oleh perguruan tinggi yang merupakan hak mereka, Dewan Juri yang terhormat. Jadi di sini kami sebagai tim oposisi sama sekali mengatakan bahwa kita tidak perlu menyayangkan adanya anggapan bahwa mahasiswa adalah konsumen atau pelanggan Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, demikian argumen yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi sebagai tim oposisi, kami dengan tegas menolak mosi kita pada pagi hari ini. Terima kasih.